anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kita tetap selalu sehat ya nak, dan tetap untuk mematuhi protokol kesehatan supaya kita tidak tertular virus corona dan tidak menularkan virus corona. Oke, nah pembelajaran kita hari ini masih mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Oke, kompetensi dasarnya 3.14 menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Oke, sebelumnya kita juga telah mempelajari mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Oke, perhatikan ya nak. Ingat saja kalau buku fiksi itu adalah buku yang berbentuk narasi ataupun karangan bebas seperti novel. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang bersifat faktual seperti skripsi. Kita juga telah mempelajari perbedaan fiksi dan fiksi. Kita juga telah mempelajari peta konsep atau peta pikiran ataupun yang disebut dengan mind map atau mind mapping. Oke, ini sudah ya nak pada pembelajaran sebelumnya, langkah-langkah membuat peta konsep. Proses pembuatan mind mapping. Oke, unsur peta konsep. Oke, nah hari ini pembelajaran kita adalah menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Terlebih dahulu kita ketahui dulu apa itu menelaah buku. Menelaah buku adalah kegiatan menggambar buku dari aspek isi, grafika, dan bahasa, baik dari sisi kelengkapan maupun penyajiannya, serta menyertakan penilaiannya secara objektif ataupun menyeluruh. Menelaah unsur buku dapat dilakukan dengan 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah isi. Nah, isi yang kita telaah mencakup kelengkapan unsur fisik buku, ketetapan isi buku, dan penyajian buku. Lalu yang kedua yaitu grafik, mencakup ketersediaan ilustrasi yang mendukung isi. Lalu yang ketiga adalah bahasa, mencakup penggunaan bahasa yang baik dan benar, berarti harus sesuai dengan KBBI. Selanjutnya, langkah-langkah menelaah isi buku. Perhatikan yang pertama adalah bacalah buku yang akan kamu telaah sampai selesai dengan memahami isinya. Hindari membaca sekilas, tetapi bacalah secara intensif agar penilaian yang kamu lakukan objektif dan lengkap. Berarti kamu harus membaca dari awal buku itu sampai akhirnya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Yang kedua, catatlah identitas buku meliputi judul, nama pengarang, penerjemah kalau ada, editor, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, bisa cetakan pertama, kedua, ketiga, ataupun cetakan selanjutnya, tebal halaman, dan jenis buku. Yang ketiga, buatlah sinopsis atau rangkuman isi buku. Yang keempat, catatlah kelengkapan isi buku. Nah, kelengkapan isi buku itu apa saja? Lihat, yang pertama adalah bagian pendahuluan, berupa cover atau sampul, ISBN, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, disesuaikan dengan jenis buku yang diulas, fiksi ataupun non-fiksi. Yang kedua adalah bagian isi, berarti menceritakan keseluruhan isi buku. Yang ketiga adalah bagian penutup, berisi daftar pustaka, indeks, glosarium, dan lainnya. Yang kelima, langkah-langkahnya adalah catatlah ketersediaan ilustrasi dan desain ataupun tata letak buku. Yang keenam adalah amatilah penggunaan bahasa pada buku. Ya, perhatikan bahasanya harus baik, bahasanya harus baku, harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketujuh adalah berikan penilaianmu secara objektif dari aspek isi, grafika, dan bahasa. Yang kedelapan adalah jika diperlukan, carilah informasi tentang riwayat pengarang buku, riwayat pengarang buku ataupun biografi tersebut untuk menambah nilai telaahmu, ya nak. Nah, itulah 8 langkah-langkah dalam menelaah buku fiksi maupun buku non-fiksi. Oke nak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Silahkan buka classroom-nya untuk mengerjakan tugas. Jangan lupa isi absensinya
dan catat materi PowerPoint ini. Terima kasih, selamat pagi.